Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suebatul Aslamia, NIM 190300173, Prodi Otomasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergudangan mata kuliah Administrasi Logistik. Pengertian pergudangan. Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan, serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Mekanisme pergudangan. Mekanisme pergudangan yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan di sini yang dimaksud yaitu menerima dan menyerahkan barang logistik dan peralatan untuk ditempatkan di gudang. Yang dilakukan dalam proses penerimaan, yang pertama, pendataan jumlah dan mutu logistik dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau layak untuk diberikan kepada korban bencana. Jadi maksudnya pendataan jumlah dan mutu logistik itu harus sesuai, jumlahnya harus sesuai, mutu atau kualitasnya itu harus sesuai agar layak diberikan kepada siapa saja. Yang kedua, pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan. Mekanisme yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan merupakan proses menyimpan barang logistik dan peralatan. Cara menempatkan barang logistik dan peralatan yang pertama, penempatan sesuai dengan dena. Dena di sini bisa menggunakan garis lurus, huruf U atau huruf L. Yang kedua, aman dari pencurian. Jadi gudangnya aman dari pencurian, maling dan lain-lainnya. Aman dari gangguan fisik, aman dari pencemaran secara kimiawi dan biologi, kualitas dan kuantitas, aman dari kebakaran. Jadi misalnya ada petugas yang masuk itu tidak boleh membawa rokok atau yang lainnya. Penataan sesuai dengan standar pergudangan. Mekanisme yang kedua yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan logistik dan peralatan agar kondisinya tetap terjamin. Di sini perawatannya dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Ada yang pertama yaitu 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rajin, rawat. Ringkas maksudnya meringkas barang-barang yang tidak diperlukan. Rapi, ditata sesuai dengan dena. Resik, dibersihkan setiap hari agar gudangnya terhindar dari debu dan lain-lain. Rajin, rawat, barang tersebut dikembalikan atau ditempatkan sesuai dengan denanya. Itu dilakukan secara terus-menerus. FIFO. FIFO adalah barang yang masuk pertama akan keluar pertama. Misal di sini ada barang A itu masuk pertama, barang B masuk kedua, barang C masuk ketiga. Jadi yang dikeluarkan pertama yaitu barang A, karena di sini menggunakan metode FIFO atau barang yang masuk pertama akan keluar pertama. LIFO yaitu barang yang masuk terakhir dan akan keluar pertama. Jadi barang C tadi akan keluar pertama karena dia masuknya itu terakhir. Yang keempat, logistik dan peralatan. Itu disusun secara rapi dan teratur sesuai dengan ketentuan. Mekanisme yang keempat ada pendistribusian, yaitu proses kegiatan penyaluran dan pengeluaran logistik dan peralatan dari gudang untuk diserahkan kepada pihak yang berhak melalui suatu proses serah terima yang dapat dipertanggungjawabkan dan disertai dengan bukti serah terima. Yang kelima ada pengendalian, yaitu kegiatan pengawasan dan pergerakan masuk keluarnya logistik dan peralatan dari gudang agar persediaan dan penempatan dapat diketahui secara cepat dan akurat serta akuntabel. Jadi pengendalian itu
Maksudnya itu dilakukan pengawasan, barang yang keluar itu selalu diawasi, barang yang masuk selalu diawasi, jadi tidak ada kekeliruan. Mekanisme yang terakhir yaitu penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan pemusnahan logistik dan peralatan dalam rangka pembebasan barang milik kekayaan negara dari tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penghapusan yang pertama, menghapus berupa bentuk pertanggungjawaban administrasi petugas terhadap logistik dan peralatan yang dikelola. Yang kedua, menghindari pembiayaan. Misalnya ada pembiayaan penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan, dan lain-lain. Jadi tugas dari penghapusan yaitu menghindari pembiayaan agar tidak adanya biaya-biaya yang dikeluarkan. Menjaga keselamatan agar terhindar dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada dena gudang. Dena gudang di sini yang pertama ada arus garis lurus, yaitu tata ruang pada gudang yang menempatkan barang secara berurutan sesuai dengan pola garis lurus, di mana barang yang keluar masuk akan melalui pintu yang berbeda secara berlawanan. Jadi misalnya ini pintunya itu ada di depan dan di belakang, seperti gambar berikut. Arus garis lurus seperti gambar di pintu yang ini ada di belakang dan ini ada di depan, jadi seperti ini. Dena yang kedua ada arus huruf U, yaitu tata ruang pada gudang yang menempatkan barang secara berurutan mengikuti pola U seperti berikut. Barangnya dimasukkan dari sini ke sini, nih, dan keluarnya di samping sini. Ini akan melalui pintu yang berbeda dengan jarak yang sama, dengan jarak yang lebih dekat maksudnya. Untuk huruf L seperti ini, yaitu tata ruang pada gedung yang menempatkan barang secara berurutan mengikuti pola huruf L, di mana barang keluar masuk akan melalui pintu yang berbeda terletak pada sisi yang sama namun relatif jauh. Kalau tadi huruf U itu pintunya itu relatif dekat, sedangkan huruf L ini pintunya itu jauh, relatif jauh. Yang ketiga, sarana pendukung gudang. Sarana pendukung gudang ada gedung. Gedung itu sangat diperlukan. Ada pembangkit listriknya, alat transportasi. Alat transportasi di sini bisa menggunakan roda 2 atau roda 4 seperti gambar berikut. Alat pengatur suhu. Alat pengatur suhunya bisa menggunakan exhaust fan seperti gambar berikut. Alat komunikasi bisa menggunakan telepon atau faksimiles. Alat administrasi bisa menggunakan komputer seperti berikut. Ini digunakan untuk mendata barang-barang. Sarana pendukung pergudangan. Di sini ada barang induk, kartu stok, buku harian, bukti pengeluaran, alat tulis kantor. Buku harian ini dibagi menjadi dua, yaitu buku harian untuk barang masuk, jadi setiap barang masuk itu dicatat. Buku harian barang keluar, sama buku hariannya, yaitu setiap pengeluaran barang dan penerimaan barang itu selalu dicatat. Bukti pengeluarannya ada bukti pengeluaran masuk dan bukti pengeluaran keluar. Alat tulis digunakan untuk mencatat juga. Yang keempat ada keamanan gudang. Hal-hal yang diperhatikan dalam pengamanan gudang. Yang pertama, lokasi gudang harus aman dari bencana, misalnya gempa, banjir, dan tanah longsor. Yang kedua, pencegah kebakaran. Dihindari penumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar. Dipasang alat alarm kebakaran untuk mengetahui bila adanya kebakaran. Jadi di sini petugas gudang tidak boleh memasuki gudang bila membawa alat-alat yang menyebabkan kebakaran, misalnya seperti rokok atau dan yang lainnya. Yang ketiga, alat pemadam kebakaran harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau. Misalnya alat kebakarannya ada karung goni, tabung pemadam kebakaran itu yang warna merah,
Keamanan gudang. Keamanan gudang yang pertama, gudang dipagar. Yang kedua, terdapat kamera pemantau, misalnya seperti CCTV dan alarm untuk mengetahui apabila terjadinya kebakaran atau pencurian bisa dilihat di CCTV. Ada petugas keamanan. Di sini saya ada studi kasus, yaitu PT Nipres Tbk merupakan perusahaan manufakturing yang bergerak di bidang produk baterai, motor, mobil, dan industri yang setiap departemennya memiliki cara kerja masing-masing tanpa terkecuali departemen warehouse. Departemen warehouse PT Nipres Tbk terbagi menjadi 4 bagian, yaitu gudang bahan baku, gudang barang setengah jadi, gudang pembantu, gudang barang jadi. Pedoman kerja yang digunakan yaitu SOP atau Standar Operasional Produce. Di salah satu gudang PT Nipres, yaitu bagian gudang barang jadi, terdapat beberapa masalah yang meliputi 3 aktivitas gudang. Yang pertama, penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman. Pada proses penerimaan barang terdapat masalah yang disebabkan oleh kelalaian para pegawai, salah dalam menginput barang jadi ke komputer, khususnya menginput kode yang menjadi acuan terhadap baterai. Hal ini mengganggu proses pengecekan slip transfer yang masuk dengan hasil penginputan barang tersebut. Ini merupakan alur penerimaan barang berdasarkan alur aktual di dalam gudang tersebut. Ini alur penyimpanan barang dan ini ada alur pengiriman barang yang terdapat dalam gudang tersebut. Studi kasus proses penerimaan. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara proses aktual penerimaan barang jadi dengan sebuah produs penerimaan serta industri kerja penerimaan barang jadi, yaitu yang pertama, proses penerimaan barang. Di dalam proses penerimaan, instruksi kerja maupun keadaan aktualnya, proses penerimaan barang dan slip transfer dari departemen produksi sesuai dengan yang telah dilakukan, baik dan benar. Yang kedua, proses pemeriksaan. Slip transfer di dalam prosedur penerimaan dijelaskan untuk memeriksa slip transfer yang disesuaikan barang aktual. Yang ketiga, ada input data. Pada kondisi aktual, proses input data ke komputer dilakukan sesuai dengan prosedur penerimaan dan instruksi kerja yang ada, tetapi terdapat masalah dalam penginputan barang jadi ke komputer, khususnya menginput FB code yang menjadi acuan terhadap baterai. Yang keempat, ada catatan baterai. Di kartu koordinat pada proses catat baterai, di kartu koordinat tidak dijelaskan di dalam prosedur penerimaan barang jadi, tetapi prosesnya dijelaskan pada instruksi kerja saja dan tetap dijalankan oleh para pegawai gudang dengan benar dan sesuai. Simpan barang. Pada proses terakhir, yaitu simpan barang, di layout yang telah ditentukan pada kondisi aktualnya tidak dilakukan sesuai dengan instruksi kerja, dikarenakan terdapat masalah, yaitu pada penumpukan barang di gudang yang menyebabkan layout yang sudah dibuat tidak digunakan dengan sempurna, dan terdapat adanya perubahan penyimpanan barang yang disesuaikan dengan keadaan barang dalam gudang. Yang kedua, ada proses penyimpanan barang. Yang pertama, proses penerimaan. Baterai pada proses penyimpanan harus hanya menjelaskan tentang simpan baterai saja, tidak dijelaskan lagi kegiatan lainnya. Tetapi di instruksi kerja proses penyimpanan barang lebih diperjelas kondisi aktual proses penerimaan baterai dan dari departemen produksi sesuai dan telah ditentukan dengan baik benar sesuai dengan instruksi kerja yang ada. Jadi proses penerimaannya itu tidak sesuai dengan instruksi kerja proses penyimpanan barang. Yang kedua, pemberian identitas. Baterai, proses pemberian identitas baterai telah sesuai dan telah ditentukan dengan baik dan benar dengan mengikuti kerja instruksi kerja yang ada di gudang. Jadi pemberian identitas itu sudah sesuai. Simpan barang. Pada prosedur penyimpanan barang hanya disebutkan kegiatan simpan barang saja. Untuk kegiatan lainnya tidak disebutkan. Memastikan palet barang. Pada kondisi aktual, proses memastikan palet barang dilakukan sesuai dengan instruksi kerja yang ada.
Yang kelima, memastikan penempatan barang. Pada proses memastikan penempatan layout, yaitu jika baterai penuh atau over kapasitas, maka baterai akan ditempatkan di gang antar rak dan diberi identitas penempatan sementara. Hal tersebut telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai instruksi kerja. Tetapi terdapat masalah pada penempatan barang di gang atau rak yang telah berlebihan, yang menyebabkan ruangan menjadi sempit dan gerak alat bantu yang mengangkut barang menjadi terhambat. Jadi, pada memastikan penempatan barang itu sudah benar, tetapi terdapat masalah dalam penempatan barang tersebut di antara rak-raknya. Jadi barang yang untuk mengangkutnya itu jadi susah masuk, terhambat dalam penyimpanannya. Proses pengecekan voltase dan sisi A. Proses pengecekan voltase dan sisi A terhadap baterai tidak dilakukan sesuai dengan instruksi kerja, karena hal tersebut dilakukan sebelum proses pengiriman. Yang ketujuh, proses stok oknem. Proses stok oknem dilakukan sudah sesuai dengan instruksi di gudang barang jadi, tetapi terdapat masalah, yaitu sebagian besar hasil stok oknem berbeda dengan hasil penginputan yang dilakukan oleh admin gudang. Studi kasus yang terakhir yaitu proses pengiriman. Yang pertama, menerima DO atau delivery order. Di dalam prosedur pengiriman, instruksi kerja maupun keadaan aktual proses penerimaan delivery order dari pihak marketing sudah sesuai dan telah dilakukan dengan baik dan benar. Tetapi terhadap masalah, yaitu bukti DO datang terlambat. Yang kedua, pengecekan. Walaupun proses pengecekan delivery order dengan stok yang ada di gudang tidak disebutkan di prosedur pengiriman, tetapi pada kondisi aktualnya proses dijalankan sesuai dengan instruksi kerja pengiriman lokal barang jadi. Yang ketiga, pembuatan list delivery. Ini sudah sesuai pembuatan list delivery-nya. Yang keempat, proses persiapan baterai untuk pengiriman. Ini juga sudah sesuai, tetapi terdapat masalah, yaitu saat tidak dilakukan kembali karena sudah dipakai untuk dapat menyimpan barang jadi. Lalu dilanjutkan dengan proses pemeriksaan baterai sesuai dengan list delivery, tetapi dilakukan dengan melakukan loading barang ke mobile. Yang kelima, pembuatan surat jalan. Ini juga sudah sesuai pembuatan surat jalannya. Yang keenam, proses packing standar baterai. Ini juga sudah sesuai. Yang ketujuh, proses shoving. Yang kedelapan, proses distribusian surat jalan. Proses pendistribusian surat jalan disebutkan setelah proses cross check, maka surat jalan akan didistribusikan langsung kepada supir untuk dibawa saat pengiriman. Tetapi di instruksi kerja lebih diperjelas lagi, yaitu surat jalan telah disetujui dan ditandai, dan sebelum diberikan kepada customer maka warna kuning dan biru dilepas, dan warna kuning untuk file gudang, warna biru untuk accounting, untuk pencatatan. Kondisi aktual jadi sesuai dengan instruksi dan proses yang ada. Yang ke-9, dilakukan penginputan data. Yang ke-10, serah terima barang kepada customer. Walaupun proses serah terima baterai kepada customer tidak disebutkan di proses pengiriman, tetapi pada kondisi aktualnya proses ini telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi kerja pengiriman barang. Yang ke-11, pengembalian surat jalan. Pada prosedur pengiriman barang disebutkan bahwa supir akan mengembalikan surat jalan asli kepada admin gudang dan mendistribusikan kepada pihak finish. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada studi kasus, yaitu PT Nipres Tbk merupakan perusahaan manufakturing yang bergerak di bidang produk baterai, motor, mobil, dan industri yang setiap departemennya memiliki cara kerja masing-masing tanpa terkecuali departemen warehouse. Departemen warehouse PT Nipres Tbk terbagi menjadi 4 bagian, yaitu gudang bahan baku, gudang barang setengah jadi, gudang pembantu, gudang barang jadi. Pedoman kerja yang digunakan yaitu SOP atau Standar Operasional Produce. Di salah satu gudang PT Nipres, yaitu bagian gudang barang jadi, terdapat beberapa masalah yang meliputi 3 aktivitas gudang. Yang pertama, penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman. Pada proses penerimaan barang terdapat masalah yang disebabkan oleh kelalaian para pegawai, salah dalam menginput barang jadi ke komputer, khususnya menginput
kode yang menjadi acuan terhadap baterai. Hal ini mengganggu proses pengecekan slip transfer yang masuk dengan hasil penginputan barang tersebut. Ini merupakan alur penerimaan barang berdasarkan alur aktual di dalam gudang tersebut. Ini alur penyimpanan barang dan ini ada alur pengiriman barang yang terdapat dalam gudang tersebut. Studi kasus proses penerimaan. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara proses aktual penerimaan barang jadi dengan sebuah produs penerimaan serta industri kerja penerimaan barang jadi, yaitu yang pertama, proses penerimaan barang. Di dalam proses penerimaan, instruksi kerja maupun keadaan aktualnya, proses penerimaan barang dan slip transfer dari Departemen Produksi sesuai dengan yang telah dilakukan, baik dan benar. Yang kedua, proses pemeriksaan. Slip transfer di dalam prosedur penerimaan dijelaskan untuk memeriksa slip transfer yang disesuaikan barang aktual. Yang ketiga, ada input data. Pada kondisi aktual, proses input data ke komputer dilakukan sesuai dengan prosedur penerimaan dan instruksi kerja yang ada, tetapi terdapat masalah dalam penginputan barang jadi ke komputer, khususnya menginput FB code yang menjadi acuan terhadap baterai. Yang keempat, ada catatan baterai. Di kartu koordinat pada proses catat baterai, di kartu koordinat tidak dijelaskan di dalam prosedur penerimaan barang jadi, tetapi prosesnya dijelaskan pada instruksi kerja saja dan tetap dijalankan oleh para pegawai gudang dengan benar dan sesuai. Simpan barang. Pada proses terakhir yaitu simpan barang di layout yang telah ditentukan, pada kondisi aktualnya tidak dilakukan sesuai dengan instruksi kerja dikarenakan terdapat masalah yaitu pada penumpukan barang di gudang yang menyebabkan layout yang sudah dibuat tidak digunakan dengan sempurna dan terdapat adanya perubahan penyimpanan barang yang disesuaikan dengan keadaan barang dalam gudang. Yang kedua, ada proses penyimpanan barang. Yang pertama, proses penerimaan. Baterai pada proses penyimpanan harus hanya menjelaskan tentang simpan baterai saja, tidak dijelaskan lagi kegiatan lainnya, tetapi di instruksi kerja proses penyimpanan barang lebih diperjelas kondisi aktual proses penerimaan baterai dan dari Departemen Produksi sesuai dan telah ditentukan dengan baik benar sesuai dengan instruksi kerja yang ada. Jadi proses penerimaannya itu tidak sesuai dengan instruksi kerja proses penyimpanan barang. Yang kedua, pemberian identitas. Baterai proses pemberian identitas baterai telah sesuai dan telah ditentukan dengan baik dan benar dengan mengikuti kerja instruksi kerja yang ada di gudang. Jadi pemberian identitas itu sudah sesuai. Simpan barang. Pada prosedur penyimpanan barang hanya disebutkan kegiatan simpan barang saja. Untuk kegiatan lainnya tidak disebutkan. Memastikan palet barang. Pada kondisi aktual, proses memastikan palet barang dilakukan sesuai dengan instruksi kerja yang ada. Yang kelima, memastikan penempatan barang. Pada proses memastikan penempatan layout, yaitu jika baterai penuh atau over kapasitas, maka baterai akan ditempatkan di gang antar rak dan diberi identitas penempatan sementara. Hal tersebut telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai instruksi kerja, tetapi terdapat masalah pada penempatan barang di gang atau rak yang telah berlebihan, yang menyebabkan ruangan menjadi sempit dan gerak alat bantu yang mengangkut barang menjadi terhambat. Jadi, pada memastikan penempatan barang itu sudah benar, tapi terdapat masalah dalam penempatan barang tersebut di antara rak-raknya. Jadi barang yang untuk mengangkutnya jadi susah masuk, terhambat dalam penyimpanannya. Proses pengecekan voltase dan sisi A. Proses pengecekan voltase dan sisi A terhadap baterai tidak dilakukan sesuai dengan instruksi kerja karena hal tersebut dilakukan sebelum proses pengiriman. Yang ketujuh, proses stok oknem. Proses stok oknem dilakukan sudah sesuai dengan instruksi di gudang barang jadi, tetapi terdapat masalah yaitu sebagian besar hasil stok oknem berbeda dengan hasil penginputan yang dilakukan oleh admin gudang. Studi kasus yang terakhir yaitu proses pengiriman. Yang pertama, menerima DO atau delivery order. Di dalam prosedur pengiriman, instruksi kerja maupun keadaan aktual proses penerimaan delivery order dari pihak marketing sudah sesuai
dan telah dilakukan dengan baik dan benar. Tetapi terhadap masalah yaitu bukti DO datang terlambat. Yang kedua, pengecekan. Walaupun proses pengecekan delivery order dengan stok yang ada di gudang tidak disebutkan di prosedur pengiriman, tetapi pada kondisi aktualnya proses dijalankan sesuai dengan instruksi kerja pengiriman lokal barang jadi. Yang ketiga, pembuatan list delivery. Ini sudah sesuai pembuatan list delivery-nya. Yang keempat, proses persiapan baterai untuk pengiriman. Ini juga sudah sesuai, tetapi terdapat masalah yaitu saat tidak dilakukan kembali karena sudah dipakai untuk dapat menyimpan barang jadi. Lalu dilanjutkan dengan proses pemeriksaan baterai sesuai dengan list delivery, tetapi dilakukan dengan melakukan loading barang ke mobile. Yang kelima, pembuatan surat jalan. Ini juga sudah sesuai pembuatan surat jalannya. Yang keenam, proses packing standar baterai. Ini juga sudah sesuai. Yang ketujuh, proses SUVing. Yang kedelapan, proses distribusian surat jalan. Proses pendistribusian surat jalan disebutkan setelah proses cross check, maka surat jalan akan didistribusikan langsung kepada supir untuk dibawa saat pengiriman. Tetapi di instruksi kerja lebih diperjelas lagi, yaitu surat jalan telah disetujui dan ditandai dan sebelum diberikan kepada customer maka warna kuning dan biru dilepas, dan warna kuning untuk file gudang, warna biru untuk accounting, untuk pencatatan. Kondisi aktual jadi sesuai dengan instruksi dan proses yang ada. Yang ke-9, dilakukan penginputan data. Yang ke-10, serah terima barang kepada customer. Walaupun proses serah terima baterai kepada customer tidak disebutkan di proses pengiriman, tetapi pada kondisi aktualnya proses ini telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi kerja pengiriman barang. Yang ke-11, pengembalian surat jalan. Pada prosedur pengiriman barang disebutkan bahwa supir akan mengembalikan surat jalan asli kepada admin gudang dan mendistribusikan kepada pihak finish. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem informasi pergudangan. Sistem informasi pergudangan dibagi menjadi dua, yaitu sistem informasi dan monitoring. Sistem informasi: 1. Laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Di sini laporannya membahas tentang kegiatan penerimaan, kegiatan penyimpanan, dan kegiatan distribusi. Yang kedua, laporan mutasi logistik dan peralatan di gudang. Laporan mutasi itu maksudnya laporan barang keluar dan barang masuk. Yang ketiga, laporan pemeliharaan berkala. Itu bila diperlukan. 4. Dalam keadaan tanggap darurat, laporan dilakukan dalam waktu yang lebih pendek sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ada stok oknum. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dibagi menjadi 3, yaitu pemantauan, supervisi, evaluasi. Pemantauan yaitu melakukan pengamatan berkala terhadap pelaksanaan, pengelolaan, dan penggunaan logistik dan peralatan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Supervisi yaitu melakukan pengamatan sekaligus pembimbingan untuk perbaikan serta peningkatan pelaksanaan pengelola logistik dan peralatan. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi yaitu serangkaian kegiatan prosedur untuk menilai suatu program. Jadi setiap kegiatan itu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan, aktivitas, dan hasil dan dampak serta biaya yang dilakukan dengan membandingkan antara kenyataan dengan standar atau yang diharapkan. Gudang. Pengelolaan gudang. Manajemen gudang dilakukan oleh pengelola gudang yang ditunjuk berdasarkan peraturan yang berlaku dan sekurang-kurangnya terdiri dari 1. Kepala gudang, 2. Petugas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan, 3. Petugas penerimaan, 4. Petugas penyimpanan dan pemeliharaan, 5. Petugas pendistribusian, 6. Petugas keamanan.